harus lebih cermat dalam konteks strategi itu. Kita harus paham gitu. Mereka membentuk suatu strategi, ya kita harus tahu, oh bentuk strateginya begini. Jadi kita bisa memangkas tentang pergerakan-pergerakan itu. Kalau kita tidak tahu strategi-strategi, ya nggak sulit kita pangkas gitu. Sulit. Mereka bikin strategi dan mereka sudah berhitung strategi mereka akan diketahui. Cuma mereka strategi plus implementasi. Kita sekedar pengen tahu strategi apa, sudah tahu berhenti, nggak ada implementasi apa-apa. Karena kan gini Bang Muklis dan Pak Jepri, itu kan JIR dan CIA itu kan sudah menyusup kemana-mana itu. Kita harus sadari itu kan. Sepakat itu. Tapi itu hanya bagian, salah satu bagian dari dalam kelompok konspirasi. Nah, itu dia. Begitu. Itu salah satu bagian di dalam kelompok itu. Bang Osi ya gitu ya. Mereka punya strategi, kita tahu strateginya tapi kita nggak bisa pangkas. Kita bikin strategi, mau implementasi strategi kita mereka pangkas gitu. Karena mereka punya otoritas kan kayak gitu. Saya katakan, karena terlalu kebanyakan diam, larut dengan kehidupan sendiri. Karena kan mereka masuk ke sistem pemerintahan, kita nih bisa apa kan gitu. Kekuatan itu mereka sudah tahu Pak Jepri. Mereka sudah hitung berapa banyak yang bicara, berapa banyak yang tetap lebih banyak yang diam, ya mereka berani. Sehingga mereka leluasa mengimplementasikan strateginya gitu. Saya jelaskan Prof. Jadi gini Prof. Ya, jadi gini. Sebenarnya aksi gerakan itu, implementasi daripada persoalan itu kan hampir rutin dilakukan suatu gerakan sebenarnya. Tetapi gerakan untuk mengajak dengan situasi yang terjadi ini justru kebanyakan rakyat ini bungkam. Justru termakan narasi-narasi yang justru tidak ingin membela suatu kebenaran gitu. Gerakan-gerakan rutin dilakukan gitu. Itu yang saya bilang. Kita mengajak rakyat ya, kita mengajak rakyat ya bahwa ini ada sesuatu dan sesuatu. Ya, tetapi akibat daripada kekonyolan dengan konspirasi yang sudah menguasai sehingga rakyat banyak yang ketakutan. Nah, di dalam hal ini ada keunikan karena seperti yang kita ketahui di Indonesia ini mayoritas Islam, di mana di dalam jiwa ya namanya simbol yang harus kita suarakan itu adalah kebenaran. Tetapi ya itu tidak muncul di dalam. Pak Jepri ya, nih ini realita ya. Pak Jepri pernah dengar statement ini enggak? Tidak bisa dipungkiri faktanya semua mengakui mayoritas penduduk Indonesia itu ya identitasnya Muslim. Tapi juga fakta berikutnya kita nggak bisa bantah. Muslimnya hanya KTP gitu. Nah itu fakta, dia. Terus fakta kedua. Jadi akan mengalir semuanya ke situ. Betul. Seperti apa yang saya sudah katakan bahwa rupanya kita ini di Indonesia ini ada proses kurikulum yang salah keliru. Dari pembelajaran melihat suatu perkembangan zaman ke depan, di mana untuk bisa menghidupkan agama ini, roh agama yang ditanamkan kepada generasi-generasi ini itu tidak pernah redup gitu loh. Iya makanya ini realitasnya saya kasih tahu. Apa yang terjadi? Yang ada bisa terjadi Islam itu? KTP saja, Islam KTP dan justru dipeta-petakan, Islam ini dipeta-petakan. Kenapa? Karena dasar dari pembelajaran dari kurikulum itu tidak ada gitu. Iya, kenapa itu bisa terjadi? Karena realitasnya saya kasih tahu realitasnya saya bilang tadi kan. Ini faktanya memang mayoritas kita Islamnya KTP. Sudah itu ada realitas juga yang kita nggak bisa bantah. Yang Islamnya tidak KTP pun itu potensi untuk dirangkulnya memungkinkan. Apakah dengan jabatan, dengan uang atau apalah yang bisa bikin mereka dirangkul dan bungkam lagi akhirnya gitu. Itu yang membuat akhirnya kita itu cenderung sulit teredukasi kayak gitu. Karena itu strategi mereka leluasa mengimplementasikan. Kita nggak mampu pangkas. Strategi kita sulit mengimplementasikan. Baru muncul dikit mereka pangkas, baru muncul dikit mereka pangkas. Karena mereka sudah hitung itu.
Bang Muklis tahu dari mana mayoritas Islam Indonesia nih sampai Solusinya gimana, Prof? Asumsi saya Solusinya itu menembus gimana? ruang. Tanya ke Gus Betik. asumsi. Asumsi saya itu menembus ruang dan waktu loh. Tanya ke Gus Betik. Asumsinya nih terlalu liar Ya, nih kayaknya. saya setuju Tanya ke itu. Gus Saya Betik. setuju. Menembus ruang dan waktu asumsi saya itu. Asumsi liar ini. Kak Opik aja Untuk langsung kita setuju. memangkas itu sangat berat. Ya. Itu Iya, dia. soalnya Mereka punya belum ada itu butuh otoritas. kekuatan surveinya besar yang untuk mengatakan memangkas seperti hal itu. Belum ada tersebut. hasil surveinya kan. Baru asumsi liarnya Prof asumsi, namanya juga Prof asumsi. Loh, kalau nggak liar nggak bisa menembus ruang dan waktu. Untuk bisa menembus ruang dan waktu itu harus liar dulu. Oh gitu ya. Ini Tanya Gus Betik tuh, tanya Gus Betik ya nggak Gus? Iya iya iya. ini yang bahasa katanya ahlinya ahli ini. Itu kan Mas Andre Iya, suruh naik. pakarnya pakar Mas ini. Andre itu suruh naik tuh. Nah, Mas Andre, ini pakar-pakar politik sudah kumpul. Jadi gini, Kang Opik ya. Ajukan Nih. permintaan dulu tuh. Kang Opik gini ya. Kalau Andre itu hanya tidak akan pernah mau naik itu. Dia Berdasarkan data typing katanya nih, Ya. berdasarkan data. Jumlah musim itu mencapai 85% dari seluruh penduduk Indonesia. Yang 85% ini udah ada yang memastikan cuma 5% saja yang peduli dengan kemuslimannya, dengan Islamnya. 95% itu ya asal muslim aja. Jadi akhirnya jumlah muslim yang benar-benar muslim itu tidak lebih banyak daripada jumlah Kristen, jumlah Buddha, jumlah Hindu. Saya rasa di semua agama kayak gitu, Prof. Di Kristen kan juga ada Kristen KTP. Nah, Iya, akhirnya betul. apa coba? Akhirnya apa? Yang mereka mainkan di semua identitas yang hanya KTP. Mereka bisa mainkan itu. Mereka kuasai itu. Makanya KTP sekarang seumur hidup, Prof. Nah, tuh kan nyambung kan? Asumsinya mulai liar nih Kang Opik. Mulai ketularan nih kayaknya nih asumsinya nih. Mulai liar nih Kang Opik ini asumsinya nih. Bukan ini Kang Opik kena jebakan Batman ini. Yang menarik Jebakan Batman Kang Opik. Hati-hati Prof itu. Kang Esa, yang menarik itu begini Kang Esa. Di sebuah negeri yang dimana agama itu menjadi isu yang sensitif, ya seolah-olah negeri itu hidup dalam keberagamaannya masing-masing, hidupnya tertib, teratur, tidak ada tipu menipu, tidak ada maling, tidak ada bajingan, tidak ada yang jahat-jahat. Tapi faktanya berbanding terbalik gitu loh. Ya, aku kasih contoh begini. Jepang itu agama itu bukan sesuatu yang sensitif bagi mereka. Dewanya itu diolok-olok, mereka senyum-senyum saja. Tetapi ya kehidupan tata kelola negaranya, apabila ada pejabat yang korupsi, dia lari. Larinya kemana? Manggil para jurnalis. Dia mengadakan press release, minta maaf dan mengundurkan diri. Tapi di negeri yang kolonial itu sama juga, dia terkendala korupsi, dia lari. Larinya kemana? Cari pengacara. Cari pengacara. Jadi beda. Kenapa jadi beda ya? Di sebuah negara di mana agama menjadi sensitif, sampai ketua partainya saja, 2 ketua partai ya, dari partai yang membawa simbol agama itu kan jadi penyakitan itu, digeladak dengan KPK. Korupsi, baik yang sudah tua maupun muda, korupsi. Padahal lambang partainya lambang agama itu. Harusnya nggak boleh pakai lambang itu karena itu milik semua kita yang beragama. Ya pakai, dia maling, bajingan, nyolong duit rakyat. Ya, nah jadi kenapa ini terjadi? Seharusnya kan kalau kita memposisikan agama sebagai yang sensitif, tata kelola negara kita seharusnya kan dekat dengan nilai-nilai agama. Bukan begitu dilatih langsung ngomong Pancasila musuh agama. Pancasila musuh agama bagaimana? Orang Pancasila itu dilahirkan dari orang-orang yang mengerti agama, kok Pancasila musuh agama? Justru Pancasila itu adalah ya nilai-nilai agama yang dinegarakan. Harusnya kan begitu. Tapi ya nggak tahu ngomong tuh otaknya kemana gitu. Ayo dilanjut gimana? Makanya itu. Wah ini bahasannya mulai serius Gus. Jadi kok tak nembang orang nembang. Nembang sih. Harus serius lah Bang. Harus serius lah. Jadi Pak Esa, usahakan mulai melakukan serius, suatu tapi kan edukasi gitu.
Gus Betik mulai serius, tapi kan yang mendukung suara Gus Betik nggak lebih dari 1%. Ya, kalau Itulah. pengen suaranya banyak, Pak, bikin partai, nanti suaranya banyak. Ini pakai Nih, politik. nih ya. Kita Aing kita Tajai. kita ini pernah punya sejarah ya. Di era kita aja nih yang kita saksikan ya. Pergerakan umat muslim sampai membuat Jakarta memutih gitu kan. Katanya sampai berapa 3 juta ya. 4 juta 3 juta lah yang datang gitu kan. Mereka ketawa. Tidak risau karena apa? 3 juta 4 juta tuh dibandingkan penduduk Indonesia yang 300 juta itu nggak lebih dari 1% gitu kan. Tetap aja mereka anggap itu kecil gitu. Walaupun itu memutihkan Jakarta gitu. Iya kan Mereka nggak kalau risau. itu semuanya nggak muat lah tempatnya di Monas kemarin. Iya. Itu kan udah mewakili itu sebenarnya angka 3 juta. Apalagi media mereka kuasai ya. Nah, iya. Itu dia. Jadi kita muncul dikit pangkas, kita muncul dikit pangkas gitu. Mereka muncul nggak ada yang mangkas. Dia yang makan siapa? Ya Hudut itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu semuanya. Ya siap. Alhamdulillah, saya Pakar-pakar politik. Saya mau tanya, apa pendapat Pak Jaya ketika ada sebuah pernyataan Saya Pancasila itu katanya musuh agama. Gimana? agama musuh Pancasila. Oh, dibalik lagi. Ya wis. Gimana itu Ustaz Jaya? Iya dong. Itu artinya beda Gus kalau dibolak-balik. Aduh. Terbalik Bang Prof, terbalik. Pancasila musuh agama, bukan agama musuh Pancasila. Terbalik. Nah, cocok itu Pak Jadi. Monggo Ustaz Jaya, bagaimana pandangannya? Kalau pandangan saya sebelum menyampaikan sudut pandang saya mau berilustrasi tadi alias asumsi sama dengan tanda Prof tadi. Setiap kita Tapi sebentar Ustadz Jai, saya berlepas diri ya kalau ternyata asumsi yang diikuti salah, saya berlepas dulu nggak tanggung jawab loh. ya. Jadi pernyataan itu muncul di sekte yang mana tuh, di golongan yang mana, di firqah yang mana, di kaum yang mana, kan gitu ya. Jadi di seluruh penjuru dunia, boleh kita katakan misalkan ruang lingkupnya Indonesia. Indonesia, nek dicontohkan itu Gus, kayak sekumpulan buah baik itu buah nangka, buah pelem, buah manggis, kelengkeng. Nah di antara kelengkeng itu ada kelengkeng yang eneng buah gue eneng sing boleng, eneng sing bosok, eneng sing ngurung mateng wis ceblok, eneng sing macem-macem lah gitu kira-kira ya. Kira-kira begitulah ilustrasinya tuh. Nah kita kalau mengeneralisasi istilahnya secara global di suatu negeri, kemudian ada suatu komentar yang sedemikian. Itu pakewo iki Gus. Pasti pakewo iki. Nah nanti dari komunitas atau sekte atau kaum yang misalkan boleh dikatakan Islam misalkan. Oh Islam dengan sudut pandangnya bahwa kalimat yang sedemikian ini misalkan. Karena di Islam itu nggak ada muncul istilah-istilah yang waneh-waneh kono. Itu ya kira-kira ya. Jadi kalau kita sudah mendisposisikan ini, artinya ada terlepas golongan ya. Itu mau kayak buah mau Indonesia. Eneng sing mentah disogrok wong, ya kan? Eneng sing kematengan pangan kalong, eneng sing boleng pangan uler, kan kira-kira ya. Nah itulah secara kualitasnya begitu tuh. Tapi entah di golongan yang mana ini gitu.
Tapi ketika nanti sudut pandangnya Islam yang maju atau sebaliknya agama yang lain, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu. Nah ini timbul masalah baru. Inilah pinternya orang-orang ahli-ahli politikus ini. Ngono Gus. Jadi bisa nggak ilustrasi saya ini dipahami ya kira-kira? Mantap. Ini Kita Ustadz- perlu ilmu Ustadz statistik untuk memetakan Islam yang mana yang dulu ya. Karena memang seperti kata Prof. Aswan. Nah, kuwi Iya. bener Gus, engko nek dhewe ngomong alif nang kono lain hamzah wasol ngono lho. Ya kan? Nah, engko Nyambung, eneng sing ya. ngomong alif atau hamzah wasol, eneng sing budek apa kuwi yo, tapi sok tahu. Dengar Pak Kosi itu, dengar tuh. Asumsinya Ustazah itu, dengar tuh. Enggak, ini saya gini, sebelum inilah yang menjadi akhirnya tabrak-tabrakan. Ya kan? Tabrak-tabrakan. Kalau lebih ruang lingkupnya lebih luas lagi, sudut pandang ini misalkan ada yang sudah absorb agamanya, misalkan Islam, Kristen, Buddha, Hindu, eneng kepercayaan, eneng meneh sing misalkan keyakinan lain, agnostis, ateis dan seterusnya. Nah, ketika ini istilah ini muncul, semua mengklaim tuh. Nah, semua mengklaim nek sing aku sing PKI misalkan, ya aku memang ngapain dong, aku ora beragama, arep carut marut arep apa, memang nek misalke aku iso nganggo bojomu ya aku seneng ngono lho. Asar mentok, engko kening benet iki. Provokatif. Aduh, ya wis saiki arek diboek sing ndi, Gus? Arek dibuka saka sudut pandang sing ndi? Ya itu. Aja nganti salah mau kae. Aku justru menjadi salah fokus pagi ini. Tak pikir Ustadz Jai tidak bisa bahasa Jawa, ternyata pandai bahasa Jawa dia. Sakit kalau sakit. Intinya inti loh Gus. Gitu. Ahlinya ahli itu, Gus. Agak. Sodotnya Yang jadi persoalan ini, yang jadi persoalan ini karena aku nggak ngerti. Oke, nanti kita tarik dari sudut politik taruhlah partai. Nah, partai kita bisa hitung berapa partai. Terus yang secara valid partai yang diakui dan memang diakui di negara Republik Indonesia. Nah, ini di dalamnya ini memang muatannya berbeda-beda. Ada yang moderat, semua agama ada yang mengakuisisi hanya misalkan satu agama saja, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang agamanya sama aja, lah iku mau misalkan Alif, Hamzah Wasol. nah ngono kuwi mau. Sing padha wae agamane wis Alif karo Hamzah Wasol bentrok. Bentrok iku wis. Nah iki emang pinter tenan kok hose iki Gus Betik iki wong eneng wae sing diulek-ulek iki lho, ampun iku. Makanya aku newe sing menjurus-jurus terus akhirnya begitu kita berargumen terus eneng buli-buli wis aku tak ngalah mutuk bae lah ngono. Ustadz Jai, di sini ini ada yang pura-pura tiarap ya, yang khususnya aku belum jelas warna politiknya. Aku minta Kang Ersarjo untuk berkomentar. Gimana Kang Ersarjo? Piye iki mau pura-pura apa? Lah, udah jelas ya, udah terang benderang kok masih belum jelas. Kurang melek Gus seperti ini. Setuju gak Kang Ersarjo kalau Pancasila itu musuh agama? Ya enggak lah. Enggak, mantap. Monggo. Wes itu tok jawabannya itu tok. Loh, agama ini jauh lebih luas. Pancasila itu hanya segayung kecil, kata Bung Karno kan gitu. Hanya segayung kecil dari yang ada di dalam Al-Quran. Masa dianggap musuh?
Lah ya. Kuwi sing ngomong kuwi sing rada ribet. Mantap. Sekarang kita lihat pandangan Kang Opik terkait pernyataan itu. Monggo Kang Opik. Yang punya pondok pesantren. Bosok Gus. Wis penak kok sinyale kuwi. Maksudnya jawabannya bosok Gus. Nah, di sini aku putus-putus suaranya. Oke, kita oper ke Kang Julkan. Jawaban. Ya. Jadi masalah Pancasila misalnya dibenturkan dengan agama, saya teringat sebuah postingan ya, saya lupa waktu itu di Facebook apa di TikTok gitu ya. Jadi ada penjabaran rupanya. Ini Islam apa Kristen ini? Ini Islam apa Kristen? Saya Sunni Pak, Sunni. Kristen Tauhid katanya, Kristen Tauhid. Iya. Saya orang-orang Sumatera gitu. Iya, jadi ada yang mengatakan, oh ini kalau nggak salah pernyataannya ini ya, orang Islam juga. Jadi misalnya sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Itu dibukan. Iki Islam sing boleng apa sing kematangan pangan lowo apa sing nom disogro wong. Aduh, aku orang ngerti bahasa Jawa toh, siti-siti wae ngertine. Translate Sing Gus. wis bosok ning lemah. Maksudnya itu Islam yang mana? Yang dipangan codot, yang belum matang sudah disogro orang. Islam yang mana gitu maksudnya? Saya Islamnya yang sudah jatuh ke tanah itu yang sudah matang. Dietek-etek. Sudah matang Ustaz. Oke. Monggo dilanjut. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu dihubungkan dengan surat Al-Ikhlas, ya kan? Qul huwallahu ahad. Esa di situ kan satu, sebenarnya bukannya kesatuan. Kalau kesatuan itu bahasa Ibraninya tuh ahdud. Kalau satu ehad. Kalau bahasa Arabnya ahad. Kalau kesatuan ahdud, bukannya ehad. Nah, itu ya. Pancen mateng tenan iki. Ya kan? Yang kedua, mantan pendeta saya ini, Pak Kiai. Ya Allah. Aku wis ngomong kan Kristen Tauhid. Saya kalau bukan beliau nggak berani bercanda begini gitu. Lanjutkan dah. Iya, kita udah kenal kan. Iya, lanjut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini saya lupa nih di ayat Al-Qur'annya di surat apa saya lupa ya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ya ada juga tuh ayat Al-Qur'annya surat apa ayat apa saya lupa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, itu Kiai kan. Prof. Nah, terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Surat keempat tuh apa tuh Prof? Saya lupa tuh surat Al-Qur'an apa ayat berapa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin lah. Loh, enggak lah. Wah, nah ini jawabnya asal cepat tapi bukan asumsi dulu, asal cepat. Ini jenengannya buah boleng. Asumsinya main Buah lagi, boleng. Ini bukan asumsi nih. Terus sila kelima ya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apalagi tuh Prof ayat itu lupa. Nah, sampean ini menjabarkan kok apalagi itu Enggak, masalahnya saya sudah lama ngelihat sebuah postingan yang kalau nggak salah waktu rame-ramenya itu pemilihan gubernur DKI itu Anies itu loh. Kalau nggak salah dari pihak mereka itu yang membuat postingan itu ada dicantumkan ayat Al-Qur'annya gitu. Artinya apa sebenarnya? Pancasila itu kan dibentuk oleh orang-orang pintar itu termasuk Soekarno-Hatta, bukan orang sembarangan. Itu artinya memang saya melihatnya Pancasila itu adalah intisari dari ajaran agama. Panitia apa tuh persiapan kemerdekaan atau apalah gitu kan. Panitia pembentuk Pancasila itu kan orang-orang Islam mayoritas.
Mungkin bisa jadi ada orang Kristen, Hindu, Buddha di situ dalamnya hanya segelintir. Karena kita kan mayoritas, tetap aja kita mayoritas kan. Ya, artinya kalau yang mengatakan si Yudian Wahyudi itu mengatakan Pancasila itu bertentangan agama, itu bodoh dia. Landasannya apa? Apakah dia tidak mempelajari sejarah? Ya kan, Pancasila itu dibentuknya itu atas pemikiran-pemikiran para orang pintar lah di dalamnya kan, termasuk Soekarno-Hatta yang kita hormati kan, yang saya kagumi gitu. Jadi dia konyol itu mengatakan begitu. Alasannya apa? Saya pengen dengar itu alasannya apa dia mengatakan Pancasila itu bertentangan dengan agama. Ini kan selevel rektor, mantan rektor kok bisa ngomong kayak gitu. Kan aneh. Jadi orang awam juga bingung nih maksudnya apa sih orang ngomong ini. Makanya kan kadang-kadang orang menulis bukannya Yudian Wahyudi, Yudian Yahudi. Bisa jadi dia disisipi apa tuh paham dari 13 proposal Zionis. Kalau ada yang pernah baca. Bukan Wahyuni. Wahyuni itu gendernya wedo toh kali, ya kan? Bisa jadi saya curiga dia tuh disisipi 13 proposal Zionis itu. Saya udah lama baca itu 13 proposal Zionisme. Salah satunya adalah menjauhkan generasi muda Indonesia dari agamanya. Contohnya apa? Ya salah satunya ini medsos, dengan budaya-budaya minuman-minuman, pergaulan bebas dan seterusnya. Banyak lagi, ada 12 lagi tuh, 12 bukan proposal, maksud saya 13 protokol Zionisme, proposal lagi. Sorry salah ngomong saya. 13 protokol Zionisme, ketika di Google. Oh itu jahat sekali tuh Zionis itu kan. Memang dari dulu kan Yahudi kerjanya ingin memecah belah Islam dari dalam, tapi mereka nyusup. Bisa jadi dia sudah menyusup ke JIL, bisa jadi dia sudah menyusup ke Syiah. Kita kan Sunni ini mayoritas. Saya mengatakan saya ini dengan bangga mengatakan Islam Sunni. Mayoritas Sunni di Indonesia kan mayoritas. Syiah ya berapa sih jumlahnya? JIL berapa sih jumlahnya? Ya? Pimpinannya ada di sini. Oh gitu ya? Di tengah-tengah atas. Jangan pemimpin JIL nih Prof Asumsi nih, ngeri-ngeri sedap nih. Ya begitulah sementara pendapat dari saya, silakan dilanjut. Oke, sekarang itu apa yang saya ketahui ya. Setelah cara pandang Ustadz Zulkarnain begitu mantap ya, jadi merupakan sebuah cerminan dari sebuah agama, itu tidak terpisah Pancasila dan agama itu. Aku kasih waktu dengan kebebasan segalanya kepada Prof Asumsi untuk berasumsi, karena asumsi itu akan menembus ruang dan waktu yang ada. Monggo dipersilakan. Silakan berasumsi liar. Sebentar, Prof. Tadi itu ada statement itu ada di sini kan. Nah itu tolong diklarifikasi, bener nggak? Saya kadang-kadang ini harus perlu klarifikasi, disinyalir mungkin iya, tapi statement Ustaz saya tadi itu sebenarnya orangnya ada di sini itu tokohnya. Nah, Itu kan statementnya kan Pancasila musuh agama. Kalau kata musuh ini kita anggap sebagai domir, domirnya kemana ini? Ke Pancasila atau ke agama ini domirnya? wah ini Musuh. pakai ilmu domir, ilmu mukotab jangan dipakai lah. Iya, lagi payang tuh lah. Soalnya kan kata musuh ini kita harus akui ini tendensinya kan negatif. Kata musuh ini tendensinya negatif kan. Jadi statement ini diluncurkan, saya yakin kan tes respon aja, tes respon publik gitu kan. Gimana respon publik?
Karena permainan yang dimainkan seperti biasa, meluncurkan satu statement nanti klarifikasi, semudah itu. Jadi tes respon aja ini. Coba gimana. Nah, harusnya kan kalau mau cermat, Pancasila musuh agama. Saya lihat ini kalau musuh sebagai domir, dia nempelnya ke Pancasila. Pancasila ini ditendensikan sebagai hal yang negatif gitu. Pancasila ini yang menjadi musuhnya gitu. Agama menjadi target yang akan diserangnya gitu kan. Seperti itu. Harusnya orang-orang yang punya rasa nasionalisme bisa cermat. Justru sebenarnya bukan orang-orang yang agamis ya yang harus mengkritik ini, tapi orang-orang yang punya jiwa nasionalisme karena menempatkan Pancasila ke posisi yang tendensinya negatif kayak gitu. Lawang secara sejarah kan harusnya paham, seperti yang dibilang kan, Pancasila ini lahir dari kajian tokoh-tokoh dahulu, ada ajaran-ajaran agama dari Quran. Kok bisa Pancasila ditendensikan kepada posisi yang negatif sebagai musuh? Tapi mereka sudah tahu sih, mereka meluncurkan statement nggak sembarangan, sudah tahu, ngetes respon. Oh ternyata memang bangsa kita ini minim yang peduli, kadang-kadang apa ya, yang peduli juga pada pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkait. Harusnya yang peduli mengkritik keras statement ini orang-orang yang jiwa nasionalisnya tinggi gitu. Kalau yang agama mengkritik boleh, tapi kan sebenarnya benar kata Pak Elsa, lawang Pancasila itu kan posisinya sebenarnya hanya segayung kecil ya dari luasnya kajian-kajian Al-Quran. Dia didapatkan dari Al-Quran hanya segayung kecil. Tapi ketika Pancasila ditempatkan secara tendensi yang negatif, harusnya orang-orang nasionalis ini yang komplain ini. Tapi kita lihat orang-orang nasionalis minim sekali yang mengkritik ini. Akhirnya semudah itu klarifikasi, minta maaf, udah selesai kan? Selesai ini udah. Jadi permainan tes respon ini ya udah lazim lah. Ini ngetes respon publik saja. Sejauh mana sih publik ini sudah mereka kuasai gitu kan? Untuk bisa mereka mainkan gitu. Untuk apa ya? Untuk kepentingan mereka tentunya. Yang nasionalis disentil sisi sensitifnya ternyata nggak mengkritik. Atau ada kritik pun sangat minim. Yang agamis ya sama aja. Makanya saya bilang secara realitas saya sih nggak bisa bantah ya, kalau saya pribadi nggak bisa bantah memang. Mereka menguasai populasi yang sangat dominan dibanding kita yang hanya selalu euforia dengan data-data Muslim ini terbesar, Muslimnya terbesar, tapi paham dominannya mereka yang kuasai. Terbukti dari setiap mereka meluncurkan satu statement, tes responnya ternyata ya nggak terlalu inilah. Tes responnya itu publik itu merespon itu nggak terlalu nggak terlalu bikin mereka gentar gitu. Cuman gini bro, sorry bro, aku potong bro. Kenapa semua urusan-urusan yang seperti ini tuh kan sudah pernah ya, artinya bukan kali ini. Kok simpel banget ya, minta maaf selesai. Nah, kenapa kok sesederhana itu, kenapa gitu loh? Ya itu Gus, karena mereka sudah sudah sangat yakin bahwa pemahaman dominan dari publik ini ya akan seperti itu, masa bodoh gitu. Hanya segelintir saja yang bersuara gitu. Dan itu bagi mereka tidak sulit untuk menebas dan memangkasnya. Mayoritas masa bodoh mereka sudah paham itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau asumsi saya yang menembus ruang dan waktu, tapi mohon ya jangan diikuti. Saya berlepas diri kalau diikuti. Begitu Gus. Oke, baik. Langsung iki.
Terus izin, ini bukan nggak teratur ini, karena memanfaatkan ruang dan waktu ini, waktu saya sedikit. Oke, terima Sebenarnya kasih. gini Gus. Terima kasih Prof. Nah, sekarang Oh iya, aku moga. sebentar Ustadz Jai. Ini sesepuh kita Ustadz Jepri ini sudah sudah lama menanti, kita ingin tahu. Aku minta Ustadz Jepri tidak basa-basi ya, disampaikan apa adanya bagaimana perkembangan saat ini. Monggo ruang dan waktu kami persilakan untuk Ustadz Jepri dan terima kasih untuk Prof Asumsi. Baik, terima kasih Gus. Tapi sepertinya agak sempit waktunya Ustadz saya ini. Kemungkinan ada dia terbatas dengan ruang dan waktu ini. Atau gimana Ustadz saya? Ya, mungkin saya untuk kali ini sul adab dulu, ngalahin yang tua. Ya, terima kasih Gus. Jadi saya tidak ingin, kalau saya pribadi tidak ingin membahas, ada noise ini. Saya tidak ingin membahas kasus. Lanjut Ustadz Jepri, sudah saya mute tuh yang rame tadi. Satu persatu, kasus per kasus diangkat. Nah, itulah lagi berbondong-bondong kita bicarakan. Tidak ada habisnya kalau kasus per kasus. Ya, jadi lebih bagus kita berbicarakan tentang ini dari mana sih sumbernya semuanya ini. Jadi saya lebih condong berbicara tentang akar persoalannya, sumbernya, ya akar sumber dari mana gitu. Itu yang lebih saya, kalau saya pribadi di situ. Kalau kasus per kasus nggak ada habisnya, sampai akhir zaman akan dibuat itu. Karena pergerakan ini itu tersistem dan terstruktur gitu. Sudah didesain semuanya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau kita berbicara secara global. Mohon maaf Ustadz Jepri, mohon maaf. Saya harus mengulangi pertanyaan saya 2 kali yang sudah saya sampaikan ke Prof. Tadi disampaikan lagi sama Ustadz Jepri bahwa ini kan sudah kasus per kasus, artinya sudah sering. Ya, kita itu loh, kalau dimintain maaf terus selesai, gitu loh. Itu gimana? Kan ada tokoh-tokoh pemuka-pemuka agama kita. Kalau secara organisasi diwakili oleh 2 besar, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad lagi, itu bolehlah nama-namain. Kenapa kita dikasih minta maaf aja sudah selesai? Itu loh Ustadz Jepri yang aku belum menemukan gimana seharusnya posisi kita. Monggo. Iya, jadi gini Gus. Ya seperti kita ini sudah terdeteksi sebenarnya ya. Sebagai umat Islam, ya kalau udah minta maaf harus dimaafkan. Ya, jadi itu bagian daripada strategi senjata juga buat mereka ya. Berbuat lantas minta maaf. Ya, lantas kita diajak untuk sebagai orang-orang yang namanya berrasional, ya kita taat dan tunduk dengan ajaran agama sehingga pikiran kita jadi polos jadinya. Kita dikuasai dengan strategi-strategi karena kita digiring dengan pemikiran-pemikiran yang polos, makanya kita dilarang untuk berpolitik dan itu yang terjadi. Oke. Begitu Gus. Jadi nggak ada masalah. Mereka berbuat, terus kita berteriak lagi, minta maaf. Mereka minta maaf, nggak ada masalah. Jadi digiring kita untuk tidak berpolitik dan kita akhirnya menjadi suatu pemikir yang polos saja, bagaikan anak bayi yang tidak mengerti apa-apa dalam pergerakan-pergerakan mereka. Nah, gitu. Jadi mereka sudah mengetahui, mereka sudah mempelajari semuanya, ya. Baik dari segi kultur, budaya dan semuanya, ya karakter-karakter dan pengaruh-pengaruh yang sangat mudah untuk terpengaruh gitu. Mereka sudah mempelajari. Tetapi terlepas daripada itu, karena memang kita di Indonesia ini berbagai macam kultur budaya. Demikian pun karakter dan sifat-sifat, ya. Makanya kita tidak lepas daripada ya tuntunan-tuntunan atau peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran, yaitu mereka tidak berhenti mempengaruhi sampai kalian mengikutinya. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita ingin mengkaji atau melihat suatu peradaban, jangan pernah kita lepas dengan peringatan-peringatan atau nubuah-nubuah yang ada di dalam Al-Quran. Karena akan terjadi di dalam sebuah peradaban atau sepanjang zaman itu pasti akan kita dapati. Nah hal-hal itulah semuanya yang harus kita, sebelum terjadi itu semuanya kita sudah bentengi. Tetapi itu yang tidak hilang di dalam
pelajaran-pelajaran atau bimbingan-bimbingan para ulama-ulama kita atau kiai-kiai kita yang bisa ya membendung gerakan-gerakan yang memang bertujuan untuk mengacu peradaban kehidupan manusia. Itu yang kita alami sebenarnya. Ustaz Jepri, sebentar Ustaz Jepri. Kang Esa tolong jadi host ya. Aku ada keperluan mau kata-kata mau bawa sih dulu itu kalau perlu. Kang Esa monggo jadi host. Kang Esa, halo. Nggih. Lanjut dong Ustaz Jepri. Hostnya Kang Esa sekarang. Saya lagi ada perlu ini sebentar. Monggo dilanjut Kang Jepri. Matur nuwun Kang Esa. Baik, terima kasih Gus. Jadi saya pribadi mengambil secara global karena apa yang terjadi dalam sebuah negara, ya terkhusus kita di Indonesia saat sekarang ini tidak lepas daripada pengaruh elit internasional. Yaitu seperti yang kita ketahui juga bahwa di dalam gerakan-gerakan golongan-golongan tertentu seperti Yahudi, mereka mempunyai satu simbol New World Order atau dalam pergerakannya itu disebut Freemasonry. Ya, Eropa mempunyai gerakan-gerakan yang namanya 3G. Terus komunis mempunyai gerakan-gerakan yang disebut pembangunan obor untuk menguasai dunia. Dan di dalam internal Islam ada kita kenal sebagai wilayat al-faqih. Semua bertujuan untuk menguasai. Nah, di dalam internal Islam sendiri yaitu bagaimana menjadi pemimpin di dalam umat Islam yang mereka simbolkan dan mereka tidak akan pernah berhenti yang disebut dengan sistem wilayat al-faqih. Nah, hal inilah yang harus kita rangkum karena di dalam suatu pergerakan-pergerakan untuk menguasai, di sini ada yang namanya Illuminati. Illuminati ini mereka menyatu dalam semua golongan yang ada dalam Illuminati ini yang disebut konspirasi. Mereka mempergunakan teori-teori konspirasi dengan gerakan-gerakan bagaimana agar supaya teori-teori penjajahan untuk melemahkan di dalam sebuah golongan atau kaum atau sebuah negara untuk mempergunakan teori pecah belah umat. Mereka mempergunakan adu domba dan ini sangat ampuh yang mana pernah sudah dilakukan oleh penjajah-penjajah di Republik ini. Dia melakukan suatu gerakan-gerakan adu domba sehingga mereka mampu membentuk boneka-boneka dalam sebuah wilayah yang mana boneka yang dibentuk ini mereka tidak sadar bahwa mereka ya dibentuk sebagai boneka justru untuk membantu dari golongan-golongan penjajah itu. Kenapa demikian? Ini akibat daripada ekonomi. Oleh sebab itu dalam gerakan-gerakan itu ya ekonomi yang paling dominan untuk dikuasai dulu. Bagaimana agar supaya takaran-takaran ekonomi di sebuah negara rakyatnya tertakar. Mereka dibatasi dengan kemampuan ekonomi. Di sisi lain mereka akan menguasai. Dengan cara-cara demikian, dengan mudahnya mereka untuk mempengaruhi masyarakat setempat atau rakyat setempat penduduk dalam sebuah wilayah untuk menjadi budak-budak sebagai pengikut-pengikut yang mereka dapat menguasai gitu. Oke. Nah di sisi lain, ya silakan Pak Gita. Oke, mungkin ini dilanjut boleh, tolong dipersingkat dulu. Mungkin ada yang ingin yang lain kepengen. Oh iya, silakan yang lain. Karena kalau saya jabarkan ini panjang kali lebar jadinya. Silakan yang lain dulu. Nah, mungkin sedikit selamat datang Pak Wiro, Hak SM itu. Tadi itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah dikasih kesempatan bergabung Bang Esa semua. Waalaikumsalam. Kembali tadi saya agak di tengah-tengah masuknya. Izin tadi pertanyaannya apa ya Bang? Biar takutnya nggak nyambung nanti jawabannya. Oke, mungkin ini tadi itu awalnya kan masalah paskibraka. Oke, ya. Masalah jilbab, terus bergeser ke masalah. Kemudian pejabatnya minta maaf gitu ya. Terus artinya pola-pola kegaduhan ya. Terus ya banyak ya. Terus melebar kemana-mana. Tapi mungkin sedikit ya. Saya ada sesuatu yang mungkin ingin saya sampaikan sedikit ya. Saya itu khawatir ini manajemen kegaduhan mungkin. Jadi dalam banyak hal diberitakan nanti gaduh apa tidak, gimana menyelesaikan itu, memanfaatkan kegaduhan. Nah ini saya kadang-kadang gaduh itu kalau muncul massa itu nanti gampang sekali diadu domba. Mungkin itu. Jadi
ini kan pola. Bahkan berapa kali mungkin saya sampaikan, kadang-kadang kita ini ada teori bahwa kalau ingin menguasai sesuatu, langgeng sesuatu, orang itu diberi mainan semacam sirkus atau diberi kenyang. Walaupun turunannya itu banyak. Nah ini mainannya dilempar sehingga gaduh. Ada tadi yang disampaikan Bang Jeffrey, terus Prof. Asumsi tentang asumsinya Bang Zulkarnain. Monggo, mungkin itu sedikit ilustrasi awal. Silakan Bang Biro. Baik Kang, terima kasih kesempatannya. Mungkin saya lihat begini ya, karena pada dasarnya suatu sistem demokrasi itu didasari dengan 3 pilar, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif ya. Nah, porsinya masyarakat kita ini itu hanya ada di legislatif. Nah, kita bisa lihat wakil-wakil yang kita pilih di situ itu benar-benar menyuarakan suara atau menyampaikan aspirasi masyarakat yang dia wakili ataukah tidak gitu. Karena kan kita sudah bisa lihat sekarang kenyataan di lapangan, mereka bisa duduk di situ ya dengan kemampuannya mereka sendiri ya. Karena dukungan masyarakat itu dalam tanda kutip atau pemilih itu dalam tanda kutip bisa dibeli, sehingga dia ngerasa dia tidak mewakili siapapun, dia mewakili dirinya sendiri dengan kemampuannya dia bisa duduk di situ, sehingga apapun yang menjadi aspirasi masyarakat yang daerah yang diwakilinya itu tidak terlalu menjadi tanggung jawabnya, ya kan? Karena prosesnya kita sudah tahu, punya uang berapa untuk duduk di legislatif pusat atau di daerah. Jadi menurut saya ya memang pada awalnya sistem itu sudah rusak gitu loh. Nah kalau mau kembalikan itu sistem itu dengan sebagaimana mestinya. Jadi betul-betul kita pilih itu memang yang bisa mewakili kita, yang amanah menyampaikan aspirasi. Kita udah lihat kok berkali-kali permasalahan berkali-kali. Legislatifnya diam-diam aja kok. Sementara di 2 pilar yang lain masyarakat tidak ada di situ, iya kan? Eksekutif dan yudikatif, mana ada masyarakat di situ? Masyarakat cuma ada di legislatif. Nah sementara legislatif ya tidak menyampaikan aspirasi masyarakat, selesai sudah. Apalagi itu juga dikuasai sama orang-orang tertentu, sehingga balancing dari demokrasi itu sendiri ya otomatis tidak berjalan secara langsung. Ini karena satu poin, mohon maaf, karena tadi sampai poinnya ke Pancasila musuh agama. Nah, itu dilanjut tuh. Kan tadi poin yang paling utama tuh itu. Betul Bang. Kalau misalkan kita ini 86% loh. Penduduk muslim di Indonesia itu 86%. Artinya lebih dari sekitar segitu juga wakil rakyat yang ada di legislatif itu yang mewakili muslim itu sejumlah itu juga kan. Gitu kan rumusnya. Atau setidaknya lebih dari 60% lah, anggaplah seperti itu. Nah, ternyata mereka juga tidak merasa bahwa itu bagian daripada amanah yang harus mereka angkat gitu loh. Iya kan? Itu mereka punya hak angket loh. Sedikit Bang. Mereka punya hak, sebentar bang. Mereka punya hak angket untuk memanggil pejabat yang bersangkutan yang dianggap bermasalah, kemudian ditanya. Kemudian kalau memang itu tidak bisa jawab atau orang itu tidak proper di situ, dia bisa desak presiden untuk mengganti. Gitu mekanismenya. Itu yang dikehendaki masyarakat kan. Tapi kalau ternyata di KPK, internal legislatif itu tidak berjalan seperti itu, ya memang repot Pak. Sekarang ini memang nggak berjalan. Itu aja masalahnya. Itu aja dari saya Bang. Sementara Bang. Makasih. Oke, terima kasih. Mungkin Prof, ini saya bukan kembalikan ke Prof ya. Mungkin Prof dari tadi pengen menyampaikan, silakan. Jadi Ustaz Jai aja dulu. Ustaz Jai mau Ustaz Jai. Ustaz Jai kesempatan Ustaz Jai. Oke. Silakan Bang Ustaz Jai. Tadi kita sampai dengan ke pembahasan yang Pancasila musuh agama kan gitu ya. Dari awal tadi kita sudah sambil bercanda, kita bernarasi bahwa
di seluruh dunia khususnya Indonesia. Saya pakai ilustrasi yang konyol tadi ya. Ada buah-buahan tadi, ada yang boleng, ada yang matang, ada yang jatuh, ada yang busuk dimakan, kelawar, semuanya itu ya. Ini itu. Kemudian gini, kalau saya menanggapi dari apa yang disampaikan barusan tadi itu memang sulit ya. Untuk yang namanya mencapai rekonsiliasi, sebenarnya kalau mau gitu ya, untuk sama-sama menyadari kalau adanya rekonsiliasi secara murni, wah Indonesia ini sebenarnya bisa jadi lebih hebat gitu ya. Kalau tidak ada misalkan tendensi untuk semuanya mau nomor satu gitu kan. Nah saya coba akan ke topik yang terakhir tadi. Mohon maaf buat tanda saya semua ya. Coba saya akan tafsirkan yang ini menurut saya ini Maya. Bukan Prof aja yang bisa nafsir, saya juga bisa ini. Jadi kenapa ada muncul isu, bukan sekedar hanya isu, tapi secara terang-terangan bahwa Pancasila musuh agama. Nah itu. Kalau saya sederhana sih, itu mah. Karena di dalam negara kita ini ada beberapa agama yang kita sering dengar bahwa dari konsep dasar atau dasar suatu negara di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kan gitu ya. Yang dimana di sini yang begitu luas diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setiap menjabarkan itu tidak lain adalah umat Islam, ya kan, yang mengklaim. Sampai dengan hari ini belum ada agama manapun yang seperti di media sosial, baik dimanapun ya, bahwa semua diakui bahwa Islamlah yang berperan di sana. Nah, maka muncullah nih bahwa Pancasila musuh agama. Saya mau tafsirkan dari mulai yang di internal kita dulu. Ada juga di Islam yang ingin berkehendak bahwa Pancasila itu belum cukup gitu loh. Nah, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu pun belum cukup gitu kan. Kenapa demikian gitu? Menurut sudut pandang agama ini ini tafsir saya yang saya lihat di media sosial dan semuanya. Karena undang-undang itu tidak cukup mumpuni gitu loh. Karena masih banyak diolah. Ya, sehingga aturan itu hanya untuk keselamatan yang membuat atau yang berperan di dalamnya. Nah, sedangkan agama sendiri aja yang sudah luas, yang begitu komplit, itu aja dilanggar sama umatnya. Nah, dari sinilah ada kehendak-kehendak. Di negara kita ada berapa agama? Oke, kita ambil salah satunya Islam. Kenapa menjadi musuh di sini? Karena di dalam kita pun ada yang menghendaki kalau bisa undang-undang negara ini diganti gitu kan. Mohon maaf ada muncul khilafah ya. Nah, ini kena benet nggak kita kalau ngomong gini nih ya. Kalau kena benet bahaya ini. Tentu jadi musuh agama tuh. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana dengan agama yang lain? Sementara landasan atau asas dasar suatu negara Pancasila dan undang-undang ini adalah umat Islam nih yang berkuar-kuar nih. Saya bangga hitung Islam kan gitu. Tapi bagaimana dengan agama yang lain? Nah artinya adanya Pancasila ini pun akhirnya menjadi musuh agama. Ini kan namanya asumsi ya, tafsir sendiri saya. Nggak apa-apa, ada yang marah nggak apa-apa lah. Jadi sekarang ini sudah jelas di mata kita. Nah, kalau dari suatu negeri, dari beberapa agama, ada juga yang nggak punya agama, yang sudah valid negara menetapkan bahwa agama itu di Indonesia ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, misalkan kepercayaan. Ada 7 ya. Dan seperti agama-agama yang mengaku, ya suatu kepercayaan, ada yang nggak beragama, agnostis, ateis, dan seterusnya. Nah ini akhirnya Pancasila jadi musuh agama, kan gitu ya. Nah ini sudut pandang saya yang sederhana itu. Bukan berarti
dalam tafsir yang berbeda bahwa Pancasila ini terlak. Karena waktu saya ini sedikit, karena saya harus sudah ada di kelas 9:30, saya prepare perjalanan 10 menit. Jadi saya mohon izin turun dulu. Mungkin sebelum saya turun, apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang mau memberi argumen, kami persilakan. Wallahu a'lam. Silakan Kanda. Oke, terima kasih. Ini dari tadi kita beri kesempatan Heksmau. Silakan Heksmau kalau mau menanggapi. Oke, terima kasih sekali waktunya. Ini istimewa ini. Dari Profesor tadi diedit sama Bang Ca ya. Jadi gini Bang, hukum itu udah kuat dan baik sekali, apalagi Pancasila. Pancasila yang bernarasikan itu Islam sebetulnya itu diakui oleh para raja, para pendeta Islam, para pendeta Kristen, Hindu, Buddha dan yang lain tadi. Itu mau mengakui Pancasila udah bersyukur harusnya umat Islam, karena Pancasila menggambarkan Islam, ya kan? Tapi semua warga negara Indonesia NKRI mengakui, ya harus bersyukur. Nah, merujuk ke orang yang mengatakan Pancasila agama itu musuh Pancasila itu biarin aja dia ngomong salah, ngomongnya salah kenapa diributin? Itulah harusnya orang-orang Islam yang berilmu, tidak usah panas hati. Kalau mengakui Tuhan itu satu, mau yang lain ngomong Tuhan itu 3 atau 10 ada masalah. Kenapa panas ya kan? Karena kebenaran itu tidak akan bisa digoyah oleh apapun, apalagi oleh perkataan 1-2 orang. Nah sekarang ini siapapun yang berstatement itu bisa didengar oleh seluruh umat atau warga negara Indonesia, masyarakat luas. Karena apa? Keterbukaan informasi dan teknologi itu aja. Kalau Indonesia baik-baik saja, masalah berjilbab paskibraka itu nggak masalah. Nah dulu itu kenapa nggak protes ketika paskibraka nggak pernah pakai jilbab? Ya kan? Kenapa sekarang berkuar-kuar seolah itu tinggi sekali sekarang ilmu agamanya? Dulu itu kemana? Dengan ulama-ulama dulu tidak mempermasalahkan itu, tidak berjilbab atau tidak. Karena apa? Diakuinya Pancasila oleh seluruh warga negara Indonesia itu umat Islam sudah bersyukur. Tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Ya kan? Jadi kita harus memaklumi dalam arti peradaban NKRI yang begitu majemuk sukunya, agamanya. Satu mengakui Pancasila itu harus disyukuri semua. Dalam konteks itu, orang yang mengatakan agama itu musuh Pancasila itu, biarin aja itu anggap orang gila lewat. Iya kan? Kenapa didengerin? Gak usah dengerin. Besok seminggu udah hilang. Ya. Cuman saya agak yang menyesal, saya sesalkan itu orang-orang kelompok yang sekarang merasa kuat, merasa berilmu, merasa bisa membaca, berkuar-kuar. Suruh melepas jilbab itu seolah-olah itu menistakan agama, jangan gitu. Tidak serendah itu agama, cuman nggak pakai jilbab direndah. Saya sendiri pakai jilbab, anak istri semua pakai jilbab, tapi dalam keadaan dan kondisi tertentu. Kelompok tertentu, organisasi tertentu, keperluan tertentu, ya kan Bang? Ini negara Indonesia. Masalah Pancasila itu memang mencontoh Quran kan, kasih pokok undang-undang pokok Pancasila, lah penerjemahannya, pemaknaannya, pengertiannya dalam pasal-pasal yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itulah Indonesia. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Prof, mungkin waktunya, mohon maaf Bang Jeffrey, biar Prof nanti setelah itu Bang Jeffrey ya. Oh iya silakan. Prof silakan Prof. Ya. Jadi sebenarnya kan tadi ini bukan agama yang jadi musuh Pancasila ya, tapi Pancasila yang dianggap sebagai musuhnya agama, kan seperti itu. Nah, respon yang didapati di publik, gitu kan? Kebanyakan orang-orang agamis yang yang merespon gitu. Sebenarnya kan tendensi musuh yang negatif ini melekatnya ke Pancasilanya nih. Harusnya orang-orang nasionalis nih. Tapi realitanya benar kata Bang Zul tadi,
legislatif yang harusnya punya rasa nasionalis itu kan kita tidak dengar ya seperti apa respon yang dominannya. Adapun respon mungkin yang bisik-bisik lah gitu ya, yang nggak terlalu berpengaruh gitu. Masalah tadi misalnya disinggung bahwa ini perlu direspon atau tidak, ya masalah merespon atau tidak kan kembali kepada pilihan orang ya. Karena ini kita tidak akan bisa lepas dari hukum aksi reaksi. Yang mau meresponnya itu pilihan dia, yang tidak mau meresponnya itu pilihan dia. Makanya saya bilang ini sebenarnya tes respon. Statement-statement yang diluncurkan oleh tokoh-tokoh publik seperti bermuatan tes respon. Entah nantinya mau meluncurkan apa, kita nggak ngerti gitu. Tapi ini tes respon. Dia baca nanti responnya seperti apa. Iya, sebetulnya di kemajuan kritik di sini di waktu sekarang ini. Biar tuntas dulu. Oh. Siap. Ya, oke lanjut. Makanya tadi juga dibilang ada pola yang sudah lazim di kita. Satu aksi diluncurkan, muncul reaksi gitu kan. Nanti klarifikasi, minta maaf, selesai. Gitu. Tapi nanti pasti ada isu baru, ada satu aksi baru yang mengikuti itu. Seperti apa ya? Seperti seolah-olah satu hal yang sudah diskema kayak gitu. Dia pingin tahu dulu dominan pemahaman publik itu pihaknya, pijakannya ada di pihak siapa. Kalau misalnya, oh ada di pihak kita, oh berarti untuk meluncurkan produk baru, bagus nih. Oh ini pemahaman publik dominannya nggak ada di pihak kita gitu. Ini produk baru ditahan dulu. Produk barunya apa entah gitu. Jadi ada hal-hal yang disampaikan ke publik, apalagi di era sekarang gitu kan. Itu kan harusnya bisa apa ya, bisa memunculkan respon yang masif gitu kan. Harusnya, tapi ternyata oh responnya biasa aja. Berarti tes respon ini sudah bisa mereka baca arahnya kemana. Nanti produk baru yang akan diluncurkan juga responnya seperti apa gitu. Jadi mengenai respon itu ya pilihan ya. Yang mau merespon itu pilihan mereka. Yang tidak mau merespon juga itu pilihan mereka. Tapi yang meluncurkan produk akhirnya bisa tahu gitu. Tes respon ini bagaimana sih publik menyikapinya. Oke, itu kalau saya. Sudah tangkap ya arahnya. Iya, ini betul. Test the water. Jadi kita bukan terlalu jauh harus bagaimana. Mungkin mah justru kejeliannya dampak ini jangan sampai gaduh itu berlanjut. Intinya mungkin itu ya, Prof ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Bang Jepri? Lanjut, Bang Jepri, lanjut. Udah saya udah cukup. Ya baik. Soalnya saya sudah jabarkan tadi ya. Tetapi oke, saya kembali merespon kepada poin per poin ya jadinya. Ya jadi segala yang dibangun opini itu tujuannya hanya satu, memecah belah. Nggak ada lain itu. Apapun itu. Pancasila anti agama, tujuannya memecah belah, diskriminatif namanya. Itu diskriminatif. Mau dapat respon, mau tidak dapat respon, ya itu tujuan daripada narasi diskriminatif namanya. Tujuannya untuk memecah belah. Jadi bukan persoalan itu. Direspon aja, ya akibat tidak direspon, maka Pancasila adalah anti agama, dia memakan korban. Orang-orang yang mempunyai kualitas yang ada di KPK diuji, disuruh memilih. Anda memilih ajaran agama atau Anda memilih Pancasila. Apa tidak pembodohan? Gimana kalau nggak direspon? Akan berkelanjutan sesuai pembodohan yang tidak sesuai dengan justru Pancasila itu sendiri. Jadi ini ada kesemrautan pemikir kita ya, pemikiran kita itu melihat situasi. Terus Bapak tadi mengatakan, ya sudah tepat Bapak mengatakan mau pakai jilbab atau tidak bukan itu persoalan. Yang jadi dipersoalkan kenapa orang yang pakai jilbab justru dipersoalkan kalau memang tidak ada persoalan gitu loh. Kalau memang dianggap itu adalah hak, ya hak manusia untuk mempergunakan jati dirinya, kenapa dilarang?
Kalau memang itu bukan suatu persoalan, tetapi yang jadi persoalan kenapa itu dipersoalkan gitu loh. Jadi kita cermat melihat situasi gitu. Jangan hanya kita mengikuti saja secara polos ya itu jadinya kita akhirnya termakan dengan segala bentuk strategi-strategi yang memang seperti apa yang saya katakan tadi ini sudah didesain. Jadi kalau kita polos-polos saja, nunut-nunut aja, melihat rasional-rasional aja, legowo-legowo aja, apa itu namanya konyol. Akhirnya kekonyolan yang terjadi. Bisa-bisa kita ibarat kata bahasa ininya mati bunuh diri jadinya. Karena kenapa? Kepolosan kita melihat ya desain-desainnya memang sudah dibentuk secara tersistem. Ya kita pintar mengatakan ngapain dipersoalkan mau pakai jilbab apa tidak pakai jilbab, bukan itu persoalannya, tidak perlu dipersoalkan. Nah justru itulah kenapa orang yang pakai jilbab justru dipersoalkan, itu menjadi persoalan jadinya. Gitu Bang, jadi kita cermatlah melihat situasi, termasuk yang tadi dikatakan itu kan luar biasa efeknya itu. Sudah memakan korban orang-orang yang berkualitas, yang mempunyai garis lurus, yang duduk di KPK itu tujuannya itu akhirnya menjadi korban. Yang memilih agama akhirnya dipecat. Apakah itu kita akan biarkan berlarut di negara ini? Akhirnya mendapatkan respon yang sangat keras, akhirnya di stop persoalan itu. Tetapi kalau kita berbicara poin per poin yang memang bertujuan ya narasi-narasi diskriminatif atau opini yang dibangun secara diskriminatif ya, itu pasti tujuannya untuk memecah belah. Makanya saya katakan tadi ya bahwa senjata yang paling ampuh untuk melemahkan sebuah bangsa atau umat itu dipecah belah dulu. Kekuatan di dalam sebuah negara, anggaplah di Indonesia ini kekuatannya apa? Persatuan umat Islam. Itu dipecah dulu di situ. Dipetah-petahkan dulu supaya lemah. Setelah dipetah-petahkan terus ditakar ekonominya, kemampuan ekonominya agar supaya nunut dan nunut. Makanya banyak pengkhianat. Dan itu sudah terjadi pada saat masa penjajahan Belanda. Kenapa Belanda penjajah-penjajah itu kuat? Karena orang-orang Indonesia sendiri yang memperkuat itu. Ini fakta semuanya. Nah harus hal-hal begini yang harus kita cermati semuanya. Jangan kita mari kita pergunakan akal kita secara baik. Agar kita itu bagaimana melihat masa depan generasi kita. Jangan terjadi seperti apa yang terjadi di Filipina, ya apa yang terjadi di Vietnam, apa yang terjadi di Andalusia. Ya sejarah sudah membuktikan tentang hal itu. Begitu aja Bang Ersa dulu untuk sementara ya. Jadi makanya saya katakan kalau kita ingin berbicara poin per poin tidak ada habisnya. Lanjut Bang Ersa. Jadi mungkin intinya bahwa perbedaan itu keniscayaan. Hanya jangan sampai perbedaan itu sebagai pemimpin, tentunya perbedaan itu dikelola, bukan dimanfaatkan dalam tanda petik untuk negatif. Misalnya ada Islam liberal, Islam nasionalis, seakan-akan kalau nggak Islam, kalau Islam berarti nggak nasionalis, atau nasionalis berarti nggak Islam, misalnya kayak gitu. Kota-kota itu tentunya justru ini dikelola, disinergikan. Tentunya bukan dimanfaatkan untuk mengkotak-kotakkan. Ininya kan itu ya. Tapi yang terjadi kadang-kadang ini dimanfaatkan, akhirnya gaduh. Jadi jangan sampai pemimpin itu memanfaatkan kegaduhan. Kita beda, mungkin Bang mau ya, mungkin beda juga memaknainya tadi yang disampaikan tadi. Tapi itu hal-hal yang sebenarnya sudah sangat umum. Beda persepsi, kadang-kadang sadar nggak sadar, kita terdapat perasaan kalau beda itu seakan-akan akan semuanya beda. Mungkin dalam kasus ini beda. Mungkin itu. Silakan yang lain kepengen menyampaikan sesuatu. Apa Gus Mete sudah balik lagi? Saya izin Kang. Moga Bang Wiro, silakan. Mohon izin kawan-kawan semua. Saya coba mengingatkan saja. Karena segala sesuatu itu cuma berulang saja. Nggak ada yang baru sebenarnya. Jadi kenapa saya sampaikan demikian? Karena begitu ada kata-kata bahwa agama itu
sebagai musuh utama, itu kata-kata itu seirama atau sejalan dengan apa-apa yang disampaikan oleh komunis. Agama musuh utamanya komunis memang. Jadi kalau ada yang menyampaikan seperti itu ya justru menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah seorang. Nah, silakan dilanjutkan. Kenapa saya sampaikan begini? Kenapa saya sampaikan demikian? Ini sejarah berulang, Mas Bro. Tahun 1913, saat komunisme pertama sekali ada di Indonesia, mereka jualan tuh, jajakan itu ke masyarakat Indonesia waktu itu. Laku nggak? Enggak. Kenapa? Karena barang baru. Terus apa yang terjadi? Mereka menyusup ke SI. Waktu itu organisasi pertama atau kedua lah gitu, masih diperdebatkan ya. Apakah SI ataukah apa satu lagi ya? Itu yang didirikan oleh Bapak Samanhudi. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Hos Cokro Aminoto. PKI waktu itu masuk ke dalam SI sampai dia dapat pengikut, kemudian dia mecah lagi menjadi PKI. Nggak berubah Pak, nggak berubah sama sekali. Dia cuma cari pengikut saja. Karena kalau barang baru langsung dilemparkan, tokohnya juga baru, pasti nggak laku gitu, pasti nggak laku. Dia masuk ke organisasi yang sudah eksis. Karena tahun 1905 itu SI sudah eksis. Dia 1913 mereka baru datang, kemudian jajakan-jajanan baru nggak laku. Mereka gabung ke SI. Setelah dapat pengikut, mereka bubar memisahkan diri menjadi PKI lagi gitu. Kemudian tahun 1948 apa yang terjadi? Ya kita ingat di Indonesia itu ada pilar utama tentang kekuatan di Indonesia itu apa? Yang pertama itu TNI. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai kekuatan yang solid dan sangat mudah untuk dimobilisasi kemanapun. Dan dia nggak akan tanya kalau itu memang sudah jadi perintah pimpinannya, dia akan jalan apapun diterabas gitu. Terus yang kedua yang sama seperti itu adalah apa? Adalah umat Islam. Begitu ada resolusi jihad dari pemuka agamanya, mereka akan bergerak. Dia akan terabas apapun yang terjadi, apapun yang ada di depannya. Makanya tahun 1948 yang disikat sama PKI apa? Yang pertama TNI atau tentara, yang kedua para santri atau kiai. Nggak ada yang lain Pak. Mantap. Ini sejarah berulang lagi gitu loh. Dikeroposin dari dua pilar itu, selesai Indonesia. Begitu umat Islamnya dipecah belah, umat Islam itu tidak akan bisa lagi dimobilisasi gitu. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, maka yang paling disegani sekarang itu TNI. Kenapa? Karena TNI tidak pandang bulu, begitu dari pimpinannya dia sikat. Dia nggak akan mikir gitu loh. Nah, Islam juga punya kekuatan yang seperti itu, makanya ya ini harus dipecah. TNI kita sudah tahu lah, sudah banyak susupannya kan. Sama seperti tahun 65 juga begitu. Mereka menyusup ke dalam organisasi-organisasi yang memang kuat gitu loh. Sehingga pada tahun 65 Pak, ya memang terpecah kekuatan itu di dalam tubuh TNI sendiri. Sisanya apa? Sisanya ya kaum muslimin yang kena gitu loh. Karena mereka akan goncang negara ini. Makanya jadi nggak usah heran loh. Kan Bang, itu kan dia mantan rektor UIN. Dia memang dari Islam itu, memang dari awal juga mereka nyusupnya ke Islam. Bukan kemana-mana, bukan. Dan kalau kita bicara agama, yang paling tersinggung siapa di sini? Ya Islam. Islam itu yang betul-betul agama, yang lainnya itu ya kita tahu nih kawan-kawan kita Kristen. Sebagian menyatakan Kristen itu agama, sebagian lagi tidak. Dari situ aja mereka sudah terpecah. Ngapain lagi susah-susah? Katanya udah nanti dibiarin aja hancur. Jadi tidak perlu dipikirin, tidak perlu dihitung. Yang perlu dihitung apa? Islam. Gitu loh. Nah, baru nanti dari situ nanti akan bisa dipecah. Jadi kalau umat Islam itu terlalu kuat berpegang dengan ajaran agamanya, di situ justru akan mengkhawatirkan nanti posisinya gitu loh. Makanya dibikinlah, dipecahlah paham-pahamnya gitu loh, dilemahkan paham-pahamnya. Kita tahu kok banyak ustadz-ustadz yang memang kita anggap ustadz, ternyata dia memang corongnya itu orang-orang tertentu untuk apa? Untuk melemahkan. Dia bilang Quran nggak original lah, dia bilang hadis itu beginilah, banyak kan? Banyak itu, saya bisa sebutkan 10 contoh, 10 nama itu kalau emang perlu.
Kita paham untuk apa? Untuk melemahkan ajaran Islam itu sendiri sehingga pada saatnya nanti kaum muslimin itu sulit untuk dimobilisasi sehingga dia lemah gitu loh. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah seperti apa? Kamu nanti kamu tuh banyak tapi seperti buih di laut. Gampang kamu diombang-ambingkan sama ombak. Itu yang kita harusnya tahu gitu. Nah, ini salah satu cara untuk melemahkan itu, untuk melemahkan kaum muslimin. Itu aja Bang dari saya, nanti kepanjangan. Terima kasih Bang Irsa. Assalamualaikum. Oke, terima kasih, mantap. Nah, cukup memberi pencerahan ya. Cukup mendasar bahwa jangan sampai kegaduhan itu dimanfaatkan. Kita mestinya harus solid, gitu aja. Intinya itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya sedikit Bang, sedikit. Intinya dari Bang Prof itu kan ini, organisasi manapun yang sudah dominan, besar, bahkan solid, itu yang sangat riskan atau rawan ada indikasi penyusupan di dalam bajunya organisasi. Berkedok berbaju organisasi yang besar, entah itu Islam, entah itu partai, bahkan entah itu TNI, itu pasti ada yang berbaju sama seperti dia, tapi dia adalah penyusup, ya kan? Pengalaman bahkan, maka ketika ada statement yang seolah-olah itu membela Islam mati-matian, hati-hati, karena bisa juga itu adalah pemecah NKRI. Satu contoh, bahkan dalam sejarah PKI pun yang berpakai pedis Islam itu banyak sekali untuk merekrut pengikut, ya kan. Kedua, masalah teroris tidak berkedok lain kecuali berkedok pembela Islam. Nah, di sini yang memprotes, maaf, masalah jilbab pun orang Islam murni dan pengikutnya langsung orang Islam. Nah, itu hati-hati. Kalau saya jilbab sangat setuju sekali. Tapi ranahnya, saya ulang, itu ranahnya karena itu Pancasila, RI Satu Indonesia yang berkomunitas majemuk dari suku, agama sampai ke peradaban. Itu yang bikin statement itu kan pejabat, ya kan. Tidak mungkin tidak ada masukan dari organisasi lain atau agama lain. Kenapa identitas Muslim sekali kan itu. Tetap ada, kalau nggak ada nggak mungkin dia berstatement seperti itulah. Ketika statement keluar, biar kritik muncul. Memang sini kan sekarang kan udah zamannya. Jadi ilmu politik respon atau politik polling itu kan baru ngetren. Statement lemparkan, polling yang masuk mana, seperti apa kan gitu. Ini sudah terus tentang ke pejabat-pejabat wakil rakyat DPR itu sekarang memang saatnya dia baru berskincare seperti mak-mak se-Indonesia, ya kan. Nah, yang dilihat, yang dirias itu, yang diopeni, yang dirawat itu perut ke atas, kakinya sudah tidak dipikir mau langkah kemana, ya tidak penting, yang penting kita glowing. Karena nggak ada wakil-wakil rakyat itu yang